urat saraf yang ada di pelipismu? Sampai matamu itu bisa berkedip. Enggak begitu, Bang Juma. Giliran Tuhan yang memerintahkan, kamu harus seklek, kamu harus tanya, kenapa harus saya begini? Pernah nggak kamu tanya? Dengar saya dulu 1 menit. Saya juga enggak condong ke Kristen dan enggak. Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda seperti ayam yang tidak punya agama, nggak ada urusan bagi saya. Saya hanya menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, ditanyai oleh manusia kayak ente. Ya gitu, begitu, saudara. Ya begitu. Pertanyaan saya, kalau saya benar-benar memahami Islam, saya tanya, kenapa sholat itu harus waktu itu? Ya. Jam 12. Tuhan memerintahkan itu, saudara. Tuhan yang memerintahkan itu. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanya tentang apa yang diaturnya, tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Wah, nggak bisa itu. Ya sudah, kau protes sekarang sama Tuhan. Kenapa kamu harus? Kenapa kamu nggak protes Tuhan? Kenapa kamu nggak dilahirkan menjadi perempuan cantik? Kenapa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu nggak memprotes penciptamu? Tuhan, ngapain lu ciptakan gue pakai laki-laki, pakai ada nonotnya lagi? Harusnya aku jadi perempuan. Kenapa Anda nggak tanya? Enggak, sebagai manusia saya tanya kepada saudara, kenapa Anda tidak tanya kepada pencipta Anda untuk Anda dicetak jadi wanita? Kenapa? Itu beda, Bang Juma. Saya kan. Kenapa beda? Kenapa beda? Jawab dulu. Kenapa Anda harus jadi laki-laki? Kenapa nggak jadi perempuan aja? Kenapa nggak Anda protes? Begini, Bang Juma, saya bukan Kristen. Saya tahu, saudara, banyak orang Kristen yang sudah malu mengakui dirinya Kristen, apalagi kalau berhadapan dengan ahli kitab seperti Bang Suma. Malu, Bang Juma, malu mengaku Kristen, gemetaran. Gemetaran kalau Kristen di hadapan saya. Saya hanya menjawab, kenapa saudara tidak protes kepada pencipta saudara? Entah itu bapak Anda, entah itu nenek Anda. Kenapa enggak protes kepada mereka? Kenapa kemudian Anda diciptakan menjadi seorang laki-laki yang nonotnya hanya seperti lombok biji besarnya? Kenapa? Nah, kenapa protes? Begini, Bang Juma. Kenapa Anda enggak protes? Kenapa? Aduh, Bang Juma kan tak tahu saya siapa. Saya tahu Anda manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, atau Anda itu adalah manusia yang punya agama tapi Anda malu mengakui itu. Justru Bang Juma, saya itu penganut tahu. Ya, oke. Tapi saya tahu Anda laki-laki kan? Iya, tapi kan saya penganut tahu. Kenapa Anda tidak protes kepada Tuhan agar Anda dijadikan sebagai seorang wanita? Begini, Bang Juma. Kenapa Anda terima begitu saja? Begini, Bang Juma. Ku tanya dulu, kenapa Anda terima begitu saja? Kenapa Anda tidak protes, ambil pedang, angkat pedang, tantang dia? Hei, kau yang telah menciptakan aku, tampilkan dirimu. Kamu tidak sopian. Kenapa kau ciptakan aku dengan nonot kecil seperti ini? Kenapa Anda tidak protes kayak gitu? Jadi tahu, Bang. Kami umat Islam, saudara, ketika diperintah kepada pencipta kami tunduk. Betul. Nggak ada daya kami untuk bertanya, kenapa harus jam 3 ya? Makanya kita itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa berpikir. Saya kan orangnya kreatif dan sangat. Ya sudah, apa yang kau pikirkan tentang proses penciptaanmu? Kenapa kau jadi laki-laki? Bukan penciptaan. Kenapa harus sholat itu jam itu? Misalnya kan di dalam Islam kan, kenapa harus jam 12 ya? Kenapa harus jam 3 ya? Kenapa harus jam 6 ya gitu? Untuk apa Anda tahu itu? Ya karena saya kan mungkin suatu saat mualaf. Oh enggak, orang yang pakai mualaf itu adalah orang yang bisa menundukkan kemudian hatinya di atas kebenaran. Bukan kebenarannya, karena ilmu. Bukan kebenaran yang kemudian dianggap sebuah kesesatan. Dulunya saya Buddhis. Ya, saya nggak ada urusan dengan Anda. Keyakinan Anda saya nggak ada urusan dengan itu. Betul. Anda kan bertanya kepada saya. Saya juga nggak ada urusan sama Anda.
Nggak ada. Saya nggak ada urusan dengan agama. Teman-teman, setahu saya orang ini naik ke sini punya urusan dengan saya, makanya dia bertanya kepada saya, betul? Betul. Sekarang Anda turun, Anda cari pohon kelapa, ajak pohon kelapa itu bicara. Jangan ke saya, Anda nggak ada urusan dengan saya katanya. Betul? Ya Anda turun, cari batu nisan, kuburan Cina, temani ngomong itu batu nisan. Hei batu nisan, kok kamu kayak saya otaknya beku? Kamu kok beku juga sama kayak aku? Bedanya aku bisa gerak loh. Tengok tanganku, tengok. Aku bisa goyangkan. Batu nisan kamu nggak bisa deh. Dibilang lagi tuh. Udah sana, pergi. Cari batu nisan kuburan Cina, kau ngomong sama batu nisan itu. Kalau Tuhan kami, Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, apa yang diaturnya, apa yang diinstruksikan, apa yang dilarangnya. Hei Allah, kenapa kamu melarang itu? Nggak ada. Kitalah yang akan ditanyai oleh Allah. Wahum yus'alun. Kenapa ketika kamu hidup tidak menggunakan akalmu? Kenapa ketika kamu hidup justru yang kau sembah manusia? Kenapa ketika kamu hidup kamu justru melakukan satu kegiatan yang justru bertentangan dengan otakmu sendiri? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada pencipta. Itu namanya botol cuplis. Lanjut teman-teman. Ya, Bang Juma, satu lagi. Boleh. Kan di Mazmur 22, kan dulu Bang Juma mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Adalah yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, yaitu Yudas. Saya mau tanya, di Mazmur 22 itu kan nubuatan perjanjian lama. Itu kata siapa itu nubuatan? Kata siapa itu nubuatan? Sebentar Bang Juma, kan itu lagu, Yesus mau mati, mau wafat di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Nah di Mazmur Allah mengapa kau meninggalkan aku, itu ada nubuatannya di Mazmur 22. Allah mengapa kau meninggalkan. Jadi cocok, berarti benar yang disalib adalah Yesus gitu Bang Juma. Karena di Mazmur 22 satu perikop itu menceritakan kisah tangan di paku, apa semua lengkap. Terima kasih. Iya, oke. Jadi gini saudara, kitab saudara Eli Eli lama sabaktani itu tertulis di mana Bang? Enggak, maksudnya Lukas? Enggak. Eli Eli itu tertulis di mana? Lukas? Iya, perjanjian baru. Ada dan nubuatnya di Mazmur perjanjian lama. Iya, di mana itu? Tunggu saya cari dulu, lupa saya. Ya, Matius kah? Atau di Markus kah? Atau di Lukas? Masa gitu nggak tahu? Bantu Bang Handi, dibantu Bang. Apa? Di mana Etere tulis itu? Matius. Matius 27:46. 46, ya. Tenang aja, Bible berjalan. Oke. Matius 27 nomor 46. Saya buktikan dulu Matius 9 nomor 9. Kita lihat supaya kita paham cerita ini. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius. Berarti yang menulis ini bukan Matius dong. Andaikan yang menulis ini murid Yesus, maka dia akan mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Tapi dia mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Tertulis di mana? Matius 9 nomor 9, Cak Ayu. Berarti Matius ini, kitab Matius ini tidak dituliskan oleh murid Yesus. Agar supaya buku ini dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka buku Matius diberi nama Matius, Matea. Padahal itu bukan tulisan Matius. Dan memang kitab terdahulu milik orang Kristen ini itu tidak ada namanya dulunya, nggak ada.
Belakangan baru dikasih, oh ini Yohanes, ini Markus, ini Matius. Itu belakangan munculnya baru dikasih nama. Termasuk kitab Wahyu. Nah, sekarang kita masuk. Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Mazmur itu bukan nubuat, kawan. Sudah tertulis itu sebuah lagu untuk pemimpin biduan menurut lagu. Rusa di kala pajar. Bukankah Yesus itu domba? Ini rusa. Rusa sama domba 2025 udah sama ya, Bang Andi? Tidak. Oh tidak sama, masih tetap beda. Di data nomor 2, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus ini minta tolong sama siapa? Yesus Tuhan turun jadi manusia, minta tolong kepada siapa lagi? Katanya Kristen satu Tuhannya. Allahku, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Oh ya? Tetapi engkau tidak menjawab. Terus? Dan waktu malam. Tetapi juga tidak engkau aku tenang. Malam? Bukannya malam itu dia sudah dikubur? Mana yang betul ini? Ilahku, aku berseru-seru padamu pada waktu siang. Oke lah, pada waktu siang dia berseru, betul. Tapi pada waktu malam Yesus berseru enggak? Kalau waktu siang dia berseru kan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Itu oke lah, kita anggap itu Eli, Eli, lama sabachthani. Oke. Tapi pada waktu malam apa teriakannya? Kira-kira, ibu, ibu, lapar ibu, dingin, dingin, gak ada selimut. Akhirnya mungkin ibunya mendengarkan atau temannya akrabnya mendengarkan bernama Maria. Sampai subuh raja di hari Minggu dia datang ke kuburan. Padahal cerita yang ada di Mazmur ini, siang dia teriak, malam juga dia teriak. Pada waktu malam, pada waktu siang kemudian aku teriak, berseru-seru, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Coba, malam dia tidak tenang. Apakah Yesus teriak juga pada malam hari? Perasaan dia pukul 18 sebelum pukul 6 sore karena mau masuk sabat, Yusuf Arimatea dan Maria dan juga Nikodemus minta kepada Pilatus untuk supaya jenazah yang ada di atas pohon ini diturunkan. Baru dimasukkan ke dalam goa. Gua milik Yusuf Arimatea, orang kaya pada saat itu. Tapi tidak ada orang mendengarkan teriakan di malam hari. Gak ada. Berarti ini hanya cocok-cocokan yang tadi yang bukan murid Yesus supaya dianggap itu adalah Yesus. Saya kalau jadi Kristen malu mengambil data ini, malu mencocok-cocokkan cerita di dalam Bible saya dengan cerita yang ada di kitabnya orang Yahudi biar dianggap kelap. Dulu sebelum ada internet, umat Islam boleh ditipu dengan kata-kata ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Boleh umat Islam ditipu yang ada di pelosok, yang jauh dari internet, jauh dari pendidikan, jauh dari informasi. Boleh. Misionaris masuk. Kemudian dia memurtadkan. Tapi hari ini saya katakan kepada misionaris, dengar, kalau kalian masih menggunakan data ini, siap-siap ku permalukan. Orang-orang yang menulis Bible ini, ingat, saya katakan sekali lagi, ingat. Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Septuaginta. Direvisi, dikoreksi, dicocok-cocokkan dengan selera siapa? Selera Romawi. Setelah itu di abad keempat muncul tulisan-tulisan yang sudah kemudian dikanon. Yang tidak lulus kanon disebut sebagai Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Filipus, Barnabas itu disembunyikan semua itu. Lalu kemudian yang cocok dengan imannya orang Roma Yunani, Lukas,
yang satu Markus, yang satu lagi dikasih nama Matius, yang satu lagi dikasih nama Yohanes. Cocok tuh dengan orang-orang Yahwa. Satu lagi surah-surah Paulus, cocok dengan mereka. Tetapi Taurat cocok nggak? Nggak cocok. Makanya dikatakan perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yahudi. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Tapi di meja Kristen, hukum baru Tuhan ini malah dikatakan sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian Septuagint tadi itu diusahakan sebisa mungkin dicocokkan dengan perjanjian baru, dinikahkan dia, dikawinkan dia, supaya berpelukan. Berpelukan. Jadilah kitabnya Kristen. Itu dibuat supaya sama. Ya, kebetulan ada saudara saya di sini dari Yudaism. Ya, apakah kemudian saudara Yudaism ini bisa mengakui bahwa perjanjian lama milik Kristen itu sepadan, searah, seia sekata dengan original teks yang mereka punya? Bisa nggak, Hi? Oh enggak, jelas beda, kecuali terutama di dalam Mazmur 22 ini. Kalau kita terus ke ayat 16 yang tadi disebutkan perbuatan penyalipan, ya, sebab anjing-anjing telah mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kejahatan tekstual. Padahal di situ bunyinya Kisafuni kelafim adat mereim hikifuni kaari yadai veraglai. Seperti singa mereka di tangan dan di kakiku. Inilah musuh-musuh Raja Daud. Jadi teksnya diganti untuk sama biar dengan konsep Yesus digambarkan dalam kitab Mazmur. Ya, tidak salah yang ku bilang. Bang Suma itu belajar. Sekira begitu, saudara Al-KTP. Jadi saya kalau jadi Kristen malu mencomot terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi, karena tidak ada kapasitas saya sebagai Kristen untuk mengetahui apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan empunya kitab. Itu dia. Seibarat Kristen itu seperti sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran, lalu mereka jadikan sebagai kitab suci dan mereka mendirikan agama baru. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu mereka jadikan kitab ini sebagai kitab dan mendirikan agama baru, yaitu Kristen. Lucu kan? Lucu. Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok manusia, lalu sekelompok manusia itu membuat agama baru, Tuhan baru, Nabi baru, hari ibadah baru, tapi menggunakan terjemahan Al-Quran, meninggalkan ajaran aslinya. Itu namanya jahiliyah. Silakan saudara Al-KTP. Oke, makasih beda kali artinya ya, Bang Billy. Jauh beda artinya. Kalau saya bertanya Bang Zuma, kita biarkan dulu saudara Al-KTP belum selesai. Silakan. Ya, boleh gantian Bang. Oke, silakan. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, saya mau tanya nih Bang Zuma, mungkin karena Abang Zuma udah punya akal kan, karena akalnya lebih besar, jadi bisa diuji lah ya. Ya Bang Zuma? Ya, menguji akalnya yang lebih kecil gitu. Maksudnya aku percaya lah Abang Zuma bisa punya akal dan bisa menjawab lah, bisa berdasarkan dalil-dalil dan referensi yang lain lah ya, karena akalnya lebih besar kan daripada Anda. Iya, silakan. Okay. Jadi Tuhan Abang Zuma itu berapa Bang? Satu Tuhan saya. Ya. Satu itu apa Bang? Satu itu ahad, tunggal, tidak berbilang, tidak bisa dibagi. Makanya kami sebutkan ahad. Cerminan untuk orang Indonesia itu satu, artinya dia tunggal, absolut, entitas yang berdiri tunggal. Tunggalnya itu absolut, tidak berbagi, tidak berbilang. Satu itu hanya untuk hanya untuk mudah dipahami. Oke. Iya. Jadi tunggal itu adalah satu dalam definisi tidak maksudnya tidak tercampur dan satu ya. Yes. Oke.
Kalau Bang saya mau mengatakan kepada Bang Zuma itu berapa Bang? Saya 1. Oke. Bang Zuma itu 1 dikatakan, Bang Zuma dikatakan 1. Di dalam tubuh Bang Zuma ada roh nggak? Ada jiwa nggak? Ada. Tubuh dan jiwa sama nggak Bang? Tubuh dan jiwa enggak, beda. Oke. Roh dan jiwa beda nggak Bang? Beda. Berarti Abang 3 dong, bukan 1. 1, saya 1. Katanya beda. Saudara, ketika saya berkata saya, maka yang berbicara di situ adalah jasad, ruh dan jiwa saya. Oke. Saya mau punya tahu Bang Zuma, definisi kata ehad atau definisi kata tunggal itu seperti apa maksudnya itu Bang? Coba dijelaskan secara akalmu ya. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, hakikat Tuhan itu hanya Dia. Tidak ada yang lain di luar daripada dirinya, bukan Tuhan. Misalnya, andaikan bisa Tuhan itu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Andaikan Tuhan kemudian bisa turun menjadi piring, maka piring itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah di luar daripada dirinya. Berarti Dia boleh dikatakan Tuhan menciptakan Tuhan, atau firman menjadi daging, tapi itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Ya. Oke, itu nanti pertanyaan selanjutnya saya nanti Bang Zuma, itu tunggal. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu jamak, bukan tunggal sebenarnya. Tapi itu nanti, tapi yang saya mau itu nanti pertanyaan selanjutnya Bang Zuma. Yang saya mau tahu yang 1 itu, definisi yang 1 itu. Itu ada 2 definisi Bang Zuma. Mana yang nanti lebih cenderung dalam Islam melihat definisi 1 itu apa? Yang 1, yang pertama tadi saya udah jelaskan ya, tentang Bang Zuma itu dikatakan 1 padahal di dalam diri Anda itu ada 3. Itu definisi pertama ya Bang Zuma ya. Nah, definisi kedua, batu itu dari dalam sampai keluar sama enggak? Kalau kita lihat ya, karena saya bukan ahli batu, kita lihat sama. Maksud tinggal dijawab aja lah. Iya sama. Kenapa emang? Iya. Batu kan? Batu punya roh enggak? Enggak. Oke. Batu punya jiwa enggak? Enggak. Dikatakan 1 enggak? 1. Iya. Benda mati enggak? Mati. Oke. Mana definisi ketuhananmu di situ? Yang 2 itu. Tuhan saya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa dimisalkan dengan benda. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa saya setarakan dengan kera, betul nggak? Boleh nggak saya setarakan dengan kera? Kera punya roh, kera punya jiwa, kera juga punya daging, betul? Apa bedanya Tuhanmu dengan kera? Kutanya dulu. Mana dalilnya kera punya roh? Mana dalilnya? Kalau dia tidak punya roh, mati dia. Mana dalilnya? Jadi monyet itu hidup bukan karena roh. Loh, di dalam dirinya dia tidak memiliki yang namanya akal pikiran, tapi dia tidak. Saya tidak mengatakan akal. Saya mengatakan jiwa. Terus jiwa itu perpaduan antara roh dan jasadnya kera, meskipun pada sisi ini dia tidak sama seperti manusia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan apa yang Anda ingin katakan dengan bertanya seperti itu tentang Tuhanku, Anda menganalogikan Tuhanku dengan diriku. Ya, tidak bisa, karena Tuhanku itu tidak sama seperti saudara. Tuhanku itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Kitabnya orang Yahudi berkata, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Kan bisa memahami, ya kan? Akalnya lebih besar kan, bisa memahami ketuhanannya kan. Tadi saya maksudnya, mau tahu mana definisi 2 tadi, definisi 1 itu yang alamut seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak sama, tidak serupa, tidak semisal dengan apapun. Belum masuk di otak, belum?
Tapi berarti bukan satu dong. Hei, Anda mempersamakan batu banyak batu ginjal, batu cincin, batu telinga. Anda mempersamakan manusia, ada Bang Suma, ada Bang Billy, ada Bang Alif, ada Bang Alfi, banyak manusia. Tidak bisa disetarakan dengan manusia. Tuhanku beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa disetarakan dengan makhluk yang lain. Maaf nih, saya balik tanya boleh? Silakan. Oke, Anda mengambil analogi tadi kan, 3 dalam 1, betul? Betul. Kamu mengambil analogi itu semisal Tuhanmu, betul? Betul. Yesus ada berapa pribadi dalam dirinya? Dia ada 2 natur. 2 natur atau 3? 2 natur. Jiwa? Kalau berbicara tentang kemanusiaannya ya dia manusia sejati. Kena kau. Anda menganalogikan. Sahabat, ini giliran saya. Anda bertanya tadi kan, saya menjelaskan. Bang Suma kau katakan ada jasadnya, ada ruhnya dan ada jiwanya. 3 dan kau katakan 1, betul? Betul. Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad, betul? Betul. Berarti Yesus sudah memiliki 3 pribadi. 3 pribadi itu 3 pribadi begini cuma. Kalau dikatakan kena kau. Kalau kau tambahkan lagi pribadi burung merpati dan pribadi Tuhan lain, berarti Yesus memiliki 5 pribadi. Kena kau kan? Ayo. Enggak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Roh, jasad, jiwa. Ya. Betul? Ya. Berarti Yesus dia kan ini manusia sejati, Isa sejati. Ya, sebagai manusia dia memiliki 3 komponen tadi, betul? Betul. Ketika dia menempel kepada Tuhan, kepada Dewa Theos, 3 ini ikut nggak? Iya. Sudah berapa Tuhanmu, pribadi Tuhanmu? Kemanusiaannya itu bukan Tuhan cuma, tetapi ilahiannya itu. Anda tadi mengambil analogi Bang Suma itu 3 pribadi. Kenapa Anda mengambil analogi Bang Suma 3 pribadi dan batu itu 1 pribadi? Anda ingin mengatakan Tuhanku setara dengan batu kan? Ya. Dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda setara dengan manusia kan? Ya, begini Wak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Berarti Yesus itu sabar. Berarti Yesus itu sudah memiliki trinitas di dalam dirinya, 3 tetapi 1. Jangan kau campur lagi Bapak masuk ke situ. Jangan kau campur lagi Roh Kudus. Jangan kau campur lagi Roh Kudus di situ. Oke. Abang Zuma berapa? Saya 1. Lah tadi katakan Tuhan Yesus. Kalau itu 3, Yesus. Nah terus Anda katanya berarti kalau Anda mengambil contoh seperti Tuhan Yesus, berarti Anda juga Tritunggal dong di dalam diri Anda. Yang menjadi Bang Suma, sabar. Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Ya Anda manusia lah, karena nggak ada. Yang menjadi Yesus ini Tuhan atau bukan? Yang keilahiannya yang menambahkan kodrat manusia dalam dirinya. Berarti Yesus ini, tubuh Yesus ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya bukan, ya manusia biasa lah. Kamu bohong. Kamu baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmani Yesus inilah kepenuhan ketuhanan. Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmaninya yang dikatakan. Iya, jasmani dan keilahian kan? Bukan, jasmaninya itu. Jangan kebohong, jangan kebohong. Di situ dijelaskan secara jasmani dan ke Allah. Tidak ada dan di situ. Kamu jangan bohong. Kolose 2. Oke, Kolose 2 Anda baca, silakan. Anda baca. Jangan kau bohongi saya. Saya ini ahli Bible. Pendetamu aja cium tangan sama saya. Mana kata dan di situ? Kalau ada kata dan di situ, saya turun dan saya tutup komal. Silakan. Kolose 2:9. 2:9. Ya. Baca. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terus itu udah jelas. Jedar. Garis bawahi. Jedar.
secara Mana dannya? Mana dannya? Mana dannya? Seluruh kepenuhan apa jemaah? Kepenuhan kealahan. Apanya yang kepenuhan kealahan? Apanya yang penuh? Keilahian. Apanya yang penuh? Ya keilahian di dalam diri kemanusiaannya itu. Iya, kena kau. Jadi secara jasmani, Yesus itu jasmaninya adalah kemanusiaannya manusia biasa. Dalilnya mengatakan apa? Penuh dengan keilahian, kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Kealahan. Ya. Apanya? Kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Apanya? Ya ilahi, ilahi itu ya Tuhan lah. Iya. Kok tahu sih? Dalil kitabmu sendiri kau berakin, Cak Ayu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasad seluruh kepenuhan keteosan. Jadi jasadnya Yesus termasuk biji sakarnya, mohon maaf, termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhanmu juga. Betul? Namanya manusia Juma, di situ ada dua natur. Tidak ada dua natur di situ. Jasmani Cak Kangkung, tidak ada dua natur di situ. Di situ sudah satu natur. Di dalam dialah, dengar. Di dalam dialah berdiam secara apa? Secara apa? Berdiam secara jasmani. Secara jasmani. Apa yang berdiam secara jasmani? Di dalam dirinya itu kan sejasam keutuhan. Saya ulang pertanyaan saya. Apa yang berdiam secara jasmani? Tubuh. Apa yang berdiam secara tubuh? Seluruh kepenuhan kealahan. Berarti biji sakarnya juga adalah Salah. Nenek Mukiper, saudara kota. Saya tanya samamu, biji sakarnya Yesus penuh dengan keilahian atau tidak? Jelas, keilahian itu betul. Terima kasih. Kepenuhan kan? Bawa tepuk tangan. Berarti Bang Suma selama ini dituduh menghujat dengan mengatakan Kristen menyembah batu zakar. Hari ini kita sudah buktikan bahwa batu zakar Yesus kepenuhan segala keilahian. Namanya kemanusiaan Jemaah. Kok kemanusiaan? Keilahian, dua natur. Berarti kok dua natur lagi? Katanya punya. Kok dua natur? Kok dua natur? Di mana dua naturnya? Di mana dua naturnya? Di situ di mana? Dua naturnya di mana? Oke, bentar. Ya, silakan. Ya, biar kita jangan tipu-tipu ya di sini cuma ya. Ya, silakan. Betul itu, betul. Jangan tipu-tipu kita, yuk. Lanjut baca, semangat. Sebab ini cuma kita garis bawah ini ya Zuma ya. Iya, besarin. Oke. Host, besarin host. Supaya kita jangan bohong-bohong di sini Zuma. Ya, silakan. Oke. Ya. Tak mana pulpen di sini. Oke. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu apa Jemaah? Biologis, tubuh, jasad. Garis bawah ini ya. Ini poin jasmani. Ini poin. Iya, jasmani. Oke, jasmani. Iya, jasmani. Ya. Dan enggak ada dan. Seluruh kepenuhan ilahian. Apa ini Jemaah? Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani. Ini ada dua poin, ini poin kedua Juma. Jadi jasmani dan kealahan. Jadi Allah kealahan berdiam secara tubuh. Bukan begitu. Berarti jasadnya Yesus. Dengar. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya Bang Zuma bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik nggak? Bisa. Oke. Dalam jasad Yesus. Bentar. Saya mau lihat dulu kosakata bahasa Indonesia Anda. Jasad itu disematkan kepada siapa Zuma?
Jasad itu kepada tubuhnya Yesus. Di dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya disebut somatikos. Oke, Jadi buka KBBI somatikos itu cuma. tubuhnya. Buka KBBI cuma. Buka KBBI cuma. Jasad itu disematkan kepada orang hidup atau orang mati cuma? Orang mati. Oke. Anda udah Ya. mati belum? Apa Anda mati apa hidup? Kenapa lari ke saya ini? Enggak, kata Anda jasad itu kan tidak benar bahasa Oh ya udah, secara jasmani udah, jangan pakai gitu jasad, dong. udah. Nah, jadi- Ya, oke. Oke, Maaf, jadi salah maaf. Anda di situ ya. Ya, saya hilap, oke. Oke. Nah, Jadi Baca. jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam kalau tubuh jasmani itu bicara apa? Jasmani itu bicara apa? Jasmani itu adalah berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan dalam hal ini kedagingan, betul? Betul. Biji Berdasarkan- sakarnya termasuk kedagingan nggak? Berdasarkan Yohanes juga kan firman menjadi manusia. Iya. Ya kan? Oke. Heeh. Berarti batu sakarnya termasuk jasmaninya nggak? Termasuk. Batu sakarnya kepenuhan keilahian juga nggak? Ya dari kaki sampai kepala betul. Oke, berarti salah nggak kalau saya mengatakan Anda menyembah Tuhan berupa biji sakar? Betul. Salah nggak? Itu salah cuma salah. Tadi Anda sudah Bukan mengakui disembah, itu bahwa bukan biji sakarnya itu kepenuhan keteosan. Ya kan? Iya, Betul? kepenuhan. Oke. Betul. Oke. Berarti Pertanyaan saya Juma, Juma. Dengar. Hei. Berarti ketika biji sakar Yesus hilang, berarti Tuhanmu cacat. Karena kehilangan bisa bagian membedakan daripada Oke. berarti Juma, kamu bisa Tuhanmu membedakan cacat. ya, jasmani Tuhanmu cacat. dan kealahan. Kalau sakarnya hilang, Tuhanmu cacat. Betul? Maka dia harus tetap ada zakar, karena zakar juga adalah bagian daripada Tuhanmu. Betul? Cacat apa Juma? Kamu ngomong apa sih? Nggak nyambung sih. Cacat apa yang cacat? Enggak, saya hanya ingin menolongmu. Boleh tidak kemudian Tuhanmu dikatakan sempurna kalau tidak ada biji sakarnya? Dan namanya Enggak. manusia lah. Namanya Harus ada. manusia, sempurna. Harus ada kan? Berarti biji sakar juga kepenuhan ketuhanan. Betul? Iya. Mana yang lain disembah? Apakah ilahi atau jasmani? berarti salah nggak kalau saya mengatakan sebagian dari Tuhanmu itu adalah biji sakar? Betul? Salah Juma. Karena Anda kan Oke. Terima kasih Begini, Anda saya- sudah saya mengakui mau- saya akalnya lebih saya besar dari mau- Anda. Ternyata memang terbukti. Saya mau mengatakan sama Anda. Ya. Itu biji yang Anda sebutkan itu keilahian apa jasmani Juma? Jasmani yang kepenuhan Jauh dulu itu jasmani ketuhanan. apa ilahi dulu Juma? Jasmani yang di dalamnya berdiam segala kepenuhan. Di sini letak kesalahanmu ketuhanan. Juma. Di sini letak kesalahanmu Juma. Ketika Anda menyatakan bahwa di dalam jasmani Yesus ada kealahan, berarti semua jasmani itu Allah, bukan cuma karena ada donatur. Jadi Anda mengatakan bahwa kami penyembah Allah yang mempunyai biji, tetapi bijinya kan manusia, bukan Allah. Yang kami sembah adalah keilahian itu, kealahan itu, bukan kemanusiaannya. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, silakan. Anda baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Buka kamera. Oke. Filipi 2. Berapa? Ingat ya. Tadi sudah dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara tubuh, Ya, jasmani, Filipi 2 berapa? seluruh kepenuhan keteosan. Dah, selesai kita di situ. Iya, oke. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhanmu. Loh. Tadi nah kan Anda salah di sini kan? Kok salah pula? Oke, jasmani itu ilahi enggak? Kepenuhan ilahi. Iya. Ilahi sama jasmani sama enggak? Tetap aja nanti. Baca aja di Kolose. Tetap sama. Ya beda lah cuma udah. Oke, beda. Oke. Filipi Beda. berapa Sekarang Juma, tadi? Filipi 2 nomor 6. Oke. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 coba. Oke. Saya baca ya. Ya.
Yang Buka kamera. Oke. Ya. Oke. Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Okay. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Keilahiannya. Berarti ilahimu menjadi manusia, betul? Keilahian itu dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya. Kalau keilahian, karena Allah itu roh Jemaah. Dia tidak menambahkan Dia tidak menambahkan, bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Oke. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Ya, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia apakah dia menjadi manusia apakah dia berhenti menjadi Tuhan Jemaah? Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Oke. Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya ya manusia, tetapi keilahian di dalam dirinya tidak ada manusia, nggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Siapa yang mengosong? Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Oke, apa yang Anda pahami tentang kosong? Dia menjadi apa? Kosong itu apa dulu yang Anda paham? Dia menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya sehingga dia dikatakan Allah ilahi dan manusia. Itu cuma. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Dalilnya mengatakan yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima dia kasih. Adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Manusia di dalam dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada. Nah, terus, gitu dong. Apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Sua mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Mungkin Bang Hadi itu manusia apa ilahi cuma? Tuhanmu sudah jadi manusia. Nah, beda dengan gini ya cuma. Beda kalau biji sakar Nabi itu kan dari Tuhanmu sudah menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9.
dalam Dari lahir jasmani sudah Yesuslah kemudian kalau Tuhan Yesus itu kepenuhan secara Ya elah. kedewaan. Oke. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Asyhadu adadau. Lanjut teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, yang namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul. Berarti Bukti kalau bahwa kita mengatakan mereka menyembah nonot gak apa-apa ya? Jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa-bisa jadi panggilan baru ini. Makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Halo Bang, selamat malam. Ya. Boleh sih nama rupa. Ya bamo ya besia. Ya bamo liswe ya bamo pulih. Tuh merasa. Silakan Les. Gimana Les? Bang Andi, selamat. Ya gimana Dek? Siap. Gejala awal langsung aja gejala awal apa gitu lah. Kelainan tahun berapa? Tanya dia. Ini bawa sahabat ya Bang? Apa gejala apa? Ini bahas apa? Kamu agamanya apa Les? Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus sudah pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata ada Kristus palsu yang penyesat. Kristen itu katanya adalah pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen ini bukan pengikut Yesus, artinya bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu adalah iblis, itu bukan Yesus. Jadi saudara ini pengikut Kristus. Gitu saudara. Yes. Ya. Yesus udah pasti Kristus. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, perspektif Bible. Wah, bagus kalau gitu Bang. Yang udah pasti-pasti aja lah. Ya, belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Karena ada penyesat juga bergelar Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ketahuan kan? Dan
nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang untuk melakukan mukjizat, dan dia akan menyesatkan banyak orang dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu bang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Kristus palsu. Kebetulan aja di dunia ini hanya ada satu kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah sekarang kita uji deh, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Intinya tadi Bang sudah memastikan bahwa Yesus udah pasti Kristus. Yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus, pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Nah, kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya? Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikutnya diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu. Apalagi coba. Perjanjian baru. Ya coba tunjukkan. Dari buahnya saja, dari buahnya saja kamu mengenal nabi palsu itu. Itu buahnya apa? Apa buahnya? Apa buahnya menurut Yesus? Ya. Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya kata Yesus. Buahnya satu, memanggil aku tuh baik. Memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Keempat, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh kok begitu pula masalahnya, bukan begitu? Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula? Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari buahnya. Dan apa buahnya? Apa buahnya kata Yesus? Iya. Apa buahnya? Buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu. Penipu. Kan begitu, Bang. Pembohong. Justru Anda yang penipu. Mana ada kayak begitu? Dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir banyak orang berseru. Mana coba tunjukkan kepada saya. Coba dalilnya, Bang. Ya, silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca. Sederhana. Matius 7. Silakan Anda baca. Matius 7. Bentar. Nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat. Kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan ya. Ayo. Waspadalah pada. Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. Iya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan?
Ini yang menjelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu bang. Ya, terus sampai palsu itu menyamar sebagai domba. Iya. Siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel di sini? Nah, kita cari serigalanya, kan gitu. Lah, kan serigalanya itu adalah yang bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kita cari serigalanya itu, bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada jadi ada nyata kok. Gimana? Dicari. Enggak ditulis Kristen di situ, enggak ditulis Islam, makanya kita cari, bang. Kan gitu cara belajarnya. Hanya orang bahlul yang mau cari lagi sesuatu yang sudah ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi saya baca terus dulu. Jadi ya gitu dong. Udah ketahuan ya? Udah ketahuan. Ya, buahnya lah bang. Dari buahnya. Ya, dari buahnya. Terus. Ayo. Terus. Buahnya itu dari yang baik, pohon yang baik dan pohon yang buruk. Tidak. Mama ngarang cerita lama rupa. Ya pasti ya bambuah. Ya biarkan ya narasi aja bang. Abang narasi buahnya itu apa ya, silakan. Buahnya kan Yesus sudah menjelaskan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus kalau hadir hari ini bang, dia datang ke Islam, Islam tidak makan babi. Dia datang ke Kristen, Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang diklaim sebagai pengikutnya? Islam, itu udah pasti. Kemudian dia datang kepada Islam bersunat, datang ke Kristen tidak bersunat. Kira-kira yang mana dia kira pengikutnya? Islam, tidak mungkin Kristen. Tapi Islam yang sama seperti Yesus tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang menyamar? Islam atau Kristen? Yang nyamar itu yang nyamain bang. Yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah elit tank. Iya bang, yang bukan Israel mengaku sunat gitu loh bang. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan sunat tuh. Mengaku-ngaku nggak makan babi. Kan hukumnya kan untuk Israel itu babi itu. Ada nggak Islam kemudian memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karena makanya Yesus tidak semua orang. Ya, mana di situ tertulis? Bukan di situ tertulis makan babi Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Yang tertulis di situ adalah bermujizat, mengusir setan, mujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Itu buah-buah daripada nabi palsu itu. Kan di Matius 7 kan ngomong ya begini redaksinya. Ya. Tidak semua orang. Yang memanggil tidak aku, orang itu siapa bang? Ya tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Yang tidak itu siapa bang?
Apa ini? Ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau Kristen ini kan berlebihan, dirubahnya menjadi Tuhan. Ada dua kelompok. Bani Israel juga memanggil Yesus itu Tuhan. Murid-muridnya. Kemudian Kristen memanggil juga Yesus itu Tuhan, tapi belakangan dirubah menjadi Tuhan. Nah, di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Di mana di antara kedua ini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat harus dijalankan. Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti Kristen lah yang dimaksud. Islam tidak masuk ke situ. Islam tidak masuk ke sana. Kenapa? Hukum Taurat. Islam tidak masuk ke situ. Kenapa? Karena Islam tidak kemudian bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Islam tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah murid aslinya Yesus, Bani Israel, yang melakukan hukum Taurat, dan Kristen yang bukan Bani Israel yang tidak melakukan hukum Taurat. Hanya ada dua kandidat, Yudaism atau Kristen. Nah, siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi? Kalau Yahudi nggak mungkin karena memang mereka Yahudi. Kristen ini yang bukan Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Serigala nyamar domba. Kristen itu mengaku domba tapi makan babi. Domba itu makannya rumput bukan daging. Ada nggak Yahudi makan babi? Enggak. Kenapa? Mereka domba. Kalau kalian makan daging babi, bisa nggak kalian itu dikategorikan domba? Tidak. Udah ya, saudara ya, belajar lagi. Ada guru Bang Handi. Silakan Bang Handi. Saya ini dulu minum kopi dulu. Sebentar Bang, kita selesaikan dulu. Saya kira sudah selesai. Matius 7 itu kan Bang. Sudah selesai kan? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa orangnya? Bang Juma. Saya nggak memanggil Yesus Tuhan. Iya, makanya dikatakan begitu Bang. Terus siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Muhammad. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Al-Saf nomor 6. Oke, saya baca. Apa dikatakan itu? Apa di sana? Apa di sana? Apa kamu bilang? Saf nomor 4. Apa itu? Yang dibuatkan oleh dalam nama Yesus itu. Apa? Coba baca. Surah apa? Surah apa? Nomor 4 sampai nomor 5. Al-Saf. Apa ini? Maksudnya? Apa itu Bang? Sebentar Bang. Baca baik-baik. Surah apa? Saya minta tampil ini dulu. Mana tadi? Apa? Apa Bang? Surah apa? Loncat kali, tinggi kali loncatnya, larinya ke Nabi Muhammad bernubuat nama Yesus. Aduh, parah ini Kristen ini. Ada Bang. Kalau mentok itu lari ke situ dia. Apa Bang? Iya Bang. Di sini. Bang, surah apa? Isa dinubuatkan bahwa ada orang setelah dirinya itu bernama Ahmad. Mati nih ya. Hei, dalilnya bukan begitu. Orang itu bernubuat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bernubuat pakai nama Yesus. Ada-ada aja ini yang bernubuat Muhammad siapa? Yang bernubuat Muhammad itu Nabi itu siapa? Udah. Kelas ditutup. Bang Handi. Suaranya kecil atau apa? Sederhana nabi palsu itu Bang. Kalau dia bibir. Mic-nya dia harganya 5.000, ongkirnya 10.000
Mi, kamu kecil bro suaranya. Iya bang. Soalnya ini masih ini bang. Mana kedengaran kan? Coba ngomong. Lu kok spray gua rusak sih? Kang, coba Kang. Yang lain ngomong dulu, gua udah dengar. Karebosi coba ngomong. Coba nggak ada suara nih, Mi. Speaker gua rusak apa ya? Ales. Nggak mau ngomong kalau gua. Kenapa sih lo? Takut amat sama gua. Ya kalau Bang Andi memang nggak mau. Kenapa? Pokoknya Bang Andi itu nggak mau debat, itu aja. Ya terus kenapa lu nggak ngomong sama gua? Kenapa? Gue paling takut kalau sama Bang Andi. Ya emang gua pernah makan lu, gigit lu. Enggak bang, enggak gitu. Jangan dimaksud di. Ya, kamu bang. Kenapa? Ya coba jelaskan Bang Andi, coba jelaskan. Nggak apa-apa, saya nggak hujat kok, santai aja. Ya jangan hujat lah. Kalau hujat gua kick. Ya, cuma iya kan Bang Juma kan minta kita cari orangnya yang bermujizat. Ya kita kan bawa data. Yang penting data aja bang, nanti dijelasin. Ya kamu yang ahli kitabnya sendiri masing-masing. Kan tadi udah dijelasin. Kan udah dijelasin Bang Juma tadi Matius 7 21 sampai 23. Mana sih lo? Itu kan buahnya. Siapa yang itu buahnya? Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Agama mana? Kristen. Agama mana yang mengatakan bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Kristen. Ya udah. Selesai. Cepat kan sama gua. Tapi kan depannya ada redaksinya kan tidak semua orang memanggil aku Tuhan. Berarti balik ini bang, keislaman semua ini berbanding terbalik. Kok bisa? Yesus Tuhan. Itu kan tidak di depannya bang. Langsung dianulir di depan redaksi ayat itu bang. Oh jadi memang kalau lucu kali kau baca ayat itu, ayat itu tidak menggunakan kata tidak dari awal ya memang Kristen yang kena. Cuman kalau menggunakan tidak semua, ya kita cari orangnya. Siapa sih yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Siapa bang? Terus jadi menurut kamu di sana umat Islam? Iya. Lu ya enggak? Siapa bang yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Saya tidak memanggil Yesus Tuhan. Sama muridnya juga mari. Ini artinya saya dengerin saya jawab. Saya murid Yesus nggak pernah mengatakan gurunya Tuhan, mamanya, adik-adiknya, bapak tirinya nggak pernah tuh mengatakan Yesus Tuhan. Gimana itu? Jadi nanti Yesus mengusir mamanya juga. Ntar dulu, dengerin dulu. Lalu, jadi menurut kamu Yesus mengatakan Tuhan? Jadi menurut kamu yang nanti Yesus mengusir juga emaknya gitu? Ya nggak tahu lah Yesus, tapi saya tanya kenapa Yesus mengaku Tuhan? Nggak kenal lagi kan? Jadi nanti Yesus, kalau dulu gue ikuti cara lu nih. Jadi nanti Yesus mengusir mamanya, mengusir bapak tirinya, adik-adiknya, sama murid-muridnya, gitu ya? Yang nggak tahu Yesusnya bang? Ya kan emaknya nggak pernah memanggil anaknya Tuhan. Aku kalau ditanya, saya gunakan dalil itu untuk membuktikan Yesus Tuhan bang.
Oh ya udah, nggak apa-apa sih, gue nggak mau debat sama lu. Artinya lu harus konsekuensi juga, konsisten bahwa nanti Yesus mengusir orang tuanya gitu ya. Benar nggak? Ya, itu urusan Yesus lah. Urusan Yesus. Terus Cuman kapan kalau ditanya di sana, iya. mau kritisi ayat di situ, kenapa Yesus ngomong dirinya Tuhan? Sejak kapan sih Yesus menjadi Tuhan, bro? Menurut kamu? Waduh, kalau itu sejak dalam kandungan sudah diberitakan oleh malaikat. Bahwa Terus di kitab enggak, saya sudah dikasih